Pelajaran olahraga tuh biasanya ya, lari, push up, main bola gitu kan. Tapi coba bayangin deh, gimana kalau ada kelas olahraga di mana nilai kamu itu bukan cuma dari seberapa kuat fisikmu, tapi juga dari seberapa jago kamu kerjasama bareng temen. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah sebuah rencana pelajaran yang bisa dibilang bakal mengubah cara kita mikirin olahraga di sekolah. Jadi pertanyaannya tuh gini, gimana coba caranya menilai kerjasama tim di kelas olahraga? Bukan cuma soal ikut-ikutan doang loh, tapi bener-bener ngukur kontribusinya gimana, inisiatifnya ada apa enggak, saling dukung atau enggak. Yuk kita bedah bareng kurikulum yang satu ini yang menjawab tantangan itu dengan cara yang, wah menarik banget. Oke, kita langsung masuk aja ya. Ini tuh semacam blueprintnya pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan buat anak-anak kelas 12 SMA di Indonesia. Dan ini bukan rencana pelajaran biasa loh. Ini pendekatan yang bisa dibilang revolusioner, karena ngegabungin gerak tubuh sama pembentukan karakter. Coba deh perhatiin tujuannya. Ini bukan sekedar bikin badan bugar. Rencana pelajaran senam irama ini benar-benar sengaja dirancang buat ngembangin kreativitas, kolaborasi, kemandirian, bahkan refleksi diri. Ini tuh, ini skill-skill abad ke-21 yang diajarin lewat gerakan. Oke, sebelum kita bahas bagian yang paling uniknya nih, kita pahamin dulu yuk dasar-dasar aktivitasnya. Jadi, sebenarnya apa sih yang dipelajarin sama murid-murid ini? Kita lihat pondasinya dulu. Inti dari semua ini namanya senam irama. Jadi, kalau ngutip dari materinya, ini tuh gerakan senam yang ngikutin irama musik. Tujuannya apa? Buat nyari keselarasan, keindahan, sama keluasan. Jadi, ini bukan cuma olahraga, tapi ada seninya juga. Strukturnya sendiri sih logis banget ya, mirip kayak sesi olahraga biasa. Ada pemanasan buat nyiapin badan, terus gerakan inti sebagai menu utamanya, dan ditutup pakai pendinginan biar intensitasnya turun pelan-pelan. Standar banget kan? Eits, tapi tunggu dulu. Nah, disinilah bedanya. Menurut kurikulum ini, irama itu bukan cuma soal feeling bebas aja, ada strukturnya. Gurunya bahkan nyebut ini matematika gerakan, sebuah konsep yang nunjukin kalau di balik tiap gerakan tuh ada logika dan polanya. Jadi semua gerakannya itu dibangun pakai sistem hitungan 8. Murid-murid belajar batanya dulu nih, gerakan kaki kayak V-step sama heel touch, terus ayunan lengan kayak bicep crawl dan butterfly. Tujuannya apa? Ya buat nyamain semua gerakan ini sama ketukan musik. Ibaratnya ini kayak belajar huruf ABC sebelum kita bisa nulis cerita. Nah, begitu mereka udah jago sama alfabet gerakan ini, disinilah hal besarnya terjadi. Murid-murid ini nggak lagi cuma jadi pengekor instruksi. Mereka berubah jadi pencipta. Dan instruksi dari gurunya ini, wah, indah dan kuat banget. Dengar musiknya, rasakan ketukannya, gerakan tubuhnya. Ini udah bukan lagi soal niru gerakan guru, tapi lebih ke gimana cara mengekspresikan diri dan benar-benar ngerasain iramanya dari dalam. Dan ini dia tugas utamanya. Mereka dibagi jadi kelompok-kelompok, isinya 4-6 orang, dan tugasnya adalah bikin satu rangkaian gerakan yang benar-benar original. Nah, disinilah kreativitas masing-masing orang dan kemampuan kerjasama tim diuji habis-habisan. Ini bukan cuma sekedar, oke, ayo gerak bareng. Nggak, murid-murid harus ngerencanain semuanya dengan super detail. Pakai tabel perencanaan kayak gini. Mereka harus mapping tiap rangkaian 8 hitungan, milih gerakan kaki apa, tangan apa. Ini benar-benar bikin mereka jadi kayak koreografer pemula kan? Oke, jadi mereka udah belajar, udah latihan, udah berkreasi. Terus, gimana karya mereka dinilai? Nah, ini dia nih bagian yang paling inovatif dan jujur nggak terduga dari semua ini. Jadi, ini poin paling pentingnya. Penilaian akhirnya itu nggak cuma lihat teknik atau pas apa nggak sama irama. Coba lihat kriteria keempat, gotong royong. Yup, kerja sama tim. Kemampuan buat kerja bareng itu jadi komponen nilai yang resmi dan nilainya setara loh sama kemampuan fisik. Dan ini bukan cuma formalitas loh. Rumus nilai akhirnya itu T plus I plus K plus G dibagi 4. Artinya, teknik, irama, kreativitas, dan gotong royong punya bobot yang sama persis. Kemampuan kamu buat kerjasama itu sama pentingnya dengan seberapa bagus kamu ngelakuin gerakannya. Wow! Terus, sedalam apa sih mereka nilainya? Coba deh bandingin ini, langsung dari rubrik penilaiannya. Nilai jelek itu dikasih kalau muridnya pasif dan cenderung kerja sendiri. Terus nilai bagusnya? Dikasih kalau muridnya ngambil inisiatif buat bantu teman dan sangat kontributif. Ini kan penilaian karakter yang jelas banget.
Jadi udah jelas banget ya, ini tuh jauh lebih dari sekedar sesi olahraga biasa. Yuk kita rangkum semuanya buat lihat gambaran besarnya dan apa sih artinya ini semua? Tapi ternyata proses belajarnya nggak berhenti pas penampilan selesai. Ada satu langkah terakhir, dan ini mungkin yang paling penting, refleksi. Ini momen di mana murid-murid mikirin lagi apa yang baru aja mereka lakuin dan alamin bareng-bareng. Coba deh dengerin salah satu pertanyaan refleksinya. Gimana cara kelompok kalian ngebantu teman yang ketinggalan gerakannya? Pertanyaan ini kan langsung maksa murid buat mikirin empati dan dukungan. Pertanyaannya bukan lagi, kita kompak nggak? Tapi, gimana cara kita bisa jadi kompak? Ujung-ujungnya, ya ini intinya. Kelas ini bukan cuma ngajarin koordinasi badan, tapi juga koordinasi tim. Skill fisik sama skill sosial emosional diajarin barengan dan bahkan saling nguatin satu sama lain. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat dipikirin. Kalau kelas olahraga aja bisa ngajarin cara mecahin masalah bareng-bareng seefektif ini, pelajaran apa ya yang bisa kita ambil buat diterapin di semua mata pelajaran lain? Mungkin, jangan-jangan, setiap kelas emang bisa jadi tempat buat ngelatih kerja sama tim.